Saya percaya saudaraku ini memberikan teladan buat kita untuk sungguh-sungguh kita memiliki hati hamba. Karena saudara yang mendengarkan Morning Devotion ini, saudara adalah hamba Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Saudaraku, kita memulai Morning Devotion kita di tahun yang baru ini dengan Injil Markus. Injil Markus merupakan Injil yang tertua. Bahkan dikatakan bahwa Injil Markus telah menjadi acuan inspirasi dan penulisan kedua Injil yang lain, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Itulah sebabnya ketiga Injil yakni Matius, Markus, dan Lukas disebut sebagai Injil sinoptis, yaitu adalah melihat bersama-sama. Saudara, sebab ketiga Injil ini memasukkan cerita yang sama dan seringkali memiliki urutan kronologis yang sama. Bahkan tidak jarang memiliki kata-kata dan pengkalimatan yang sama juga. Di antara keempat Injil, Markus merupakan kisah yang paling singkat berhubungan dengan permulaan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Penulis dari kitab Markus namanya Yohanes Markus. Dia dibesarkan di Yerusalem, termasuk angkatan pertama orang Kristen. Injil Markus ditulis tahun 50 sampai 60 Masehi. Diperkirakan Yohanes Markus yang ibunya adalah seorang yang bernama Maria, di mana rumah mereka merupakan tempat dipakai oleh para rasul untuk berdoa yang kita kenal dengan loteng Yerusalem. Bahkan Markus adalah seorang yang memiliki koneksi dengan beberapa rasul dalam perjalanan mereka, tentu dengan Rasul Barnabas dan Rasul Paulus, juga tentu dengan Rasul Petrus. Bahkan ada yang berpikir bahwa surat atau Injil Markus itu adalah merupakan apa yang dia dengar langsung dari Petrus. Nah, memang kalau kita memperhatikan Injil Markus ini, dia begitu singkat dan begitu jelas karena Injil Matius itu berupaya untuk memberikan potret kepada orang Yahudi tentang siapakah Mesias. Itulah sebabnya dia harus memberitahukan silsilah tentang siapa Yesus, dari mana dia datang, dia adalah keturunan Daud, keturunan Abraham, dan seterusnya. Itu berita dari Injil Matius. Kalau Injil Lukas, dia ingin menjelaskan kepada orang-orang Yunani. Lukas menulis bahwa ada bayi yang lahir, bayi itu kemudian bertumbuh menjadi seorang manusia yang kemudian menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sedangkan kalau Injil Markus tidak menceritakan tentang kelahirannya dan seterusnya, karena memang Injil Markus punya tema yang khusus dan berbeda. Ya, tema utama daripada kitab Markus adalah Yesus adalah hamba Tuhan. Ya, Yesus memiliki hati seorang hamba. Dan saudara, Yesus mati untuk menebus dosa daripada seisi dunia ini. Penekanan Injil Markus adalah pada aktivitas atau kegiatannya. Markus menggambarkan Yesus adalah seorang pribadi yang sibuk untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi kehidupan fisik dan spiritual dari semua jenis manusia. Nah, saudara, kata yang paling sering digunakan dalam kitab Markus itu adalah kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin adalah segera, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah menggunakan beberapa kata yang berbeda. Immediately after that. Itu kata diulang-ulang dalam Injil Markus. Itu diterjemahkan dari sebuah kata bahasa Yunani yaitu iutus. Kata iutus itu menunjukkan tentang kesegeraan, ya, immediately after. Bayangkan di pasal 1 aja kata iutus itu muncul 10 kali.
di seluruh Injil Markus muncul 41 kali. Benar kata istri saya, itu menggambarkan seorang yang sibuk dari tempat ke tempat yang lain. Mengapa? Karena Markus menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba Tuhan yang datang di tengah-tengah kita. Membaca Injil Markus akan memberi inspirasi kehambaan buat kita. Amin. Sebab saya mempercayai masa depan kita sebagai orang percaya dan gereja Tuhan ada pada kepemimpinan pembapaan dan juga kepemimpinan kehambaan, di mana akan muncul betul-betul pemimpin yang berhati hamba, yang memimpin seperti Yesus Kristus. Tentu tema utama dari Injil Markus ini adalah Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan mempersembahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara, luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus digambarkan sebagai seorang hamba yang tersedia. Seorang hamba yang taat dan memenuhi kebutuhan umatnya. Saya percaya saudaraku ini memberikan teladan buat kita untuk sungguh-sungguh kita memiliki hati hamba. Karena saudara yang mendengarkan Morning Devotion ini, saudara adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Dan Yesus menjadi teladan kita supaya hati Yesus yang adalah hati hamba memenuhi kehidupan kita sekalian dan terinspirasi saudaraku dari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.